Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Aku harap kalian sehat-sehat di sana, baik-baik di sana. Oke, di sini kalian sudah tahu kan, saat ini perkembangan zaman sangatlah pesat. Maka diperlukan suatu cara untuk mengamankan data dan informasi. Salah satu caranya yaitu mengamankan data dengan merubah data tersebut ke dalam bentuk data lain yang tidak dapat dimengerti oleh orang lain atau pihak lain, yaitu biasanya kita sebut dengan penyandian. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses enkripsi dan dekripsi data dengan algoritma triple dash. Dash di sini yaitu singkatan dari Data Encryption Standard. Pertama, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Amanda Uslifa Almi. Saya dari Prodi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Jember dengan NIM 1810651090. Oke. Untuk konten dalam video saya kali ini, saya akan membahas apa saja. Yang pertama, kenapa harus ada triple dash? Yang kedua, apa itu triple dash? Proses enkripsi dan dekripsi, dan tahapan dalam triple dash, serta bagaimana triple dash itu bekerja. Oke, yang pertama yaitu kenapa harus triple dash. Nah, dalam kriptografi terdapat beberapa algoritma yang dapat menyandingkan data. Algoritma yang paling terkenal adalah algoritma dash atau Data Encryption Standard yang ditetapkan sebagai standar untuk melindungi data dan informasi. Tetapi, dash ini dianggap sudah tidak aman lagi karena dengan perangkat kerasnya, khususnya kuncinya, dapat ditemukan dalam waktu beberapa hari. Peningkatan dalam dash adalah double dash. Double dash melakukan 2 kali yang biasanya dash lakukan dengan menggunakan 2 tombol. Namun, itu tampaknya tidak memadai karena adanya serangan meet in the middle. Meet in the middle ini maksudnya serangan semacam enkripsi yang melibatkan enkripsi dari satu ujung dan dekripsi dari ujung yang lain, dan mencocokkan hasilnya di tengah-tengah. Jadi peningkatan selanjutnya dibuat dan dikenal sebagai triple dash. Nah, selanjutnya apa itu triple dash? Triple dash adalah salah satu algoritma simetris pada kriptografi yang digunakan untuk mengamankan data dengan cara penyandian data. Proses yang dilakukan dalam penyandian datanya ini adalah proses enkripsi dan proses dekripsi. Algoritma triple dash ini sudah kita ketahui adalah pengembangan dari algoritma dash. Nah, perbedaan dash dengan triple dash terletak pada panjangnya kunci yang digunakan. Nah, panjang dash menggunakan satu kunci yang panjangnya 56 bit, sedangkan pada triple dash menggunakan 3 kunci yang panjangnya 168 bit, yaitu sama, masing-masing panjangnya 56 bit. Pada 3 kunci dash yang digunakan dapat bersifat bebas. Artinya kunci 1, kunci 2, dan kunci 3 itu bersifat saling bebas.
atau hanya dua buah kunci yang saling bebas dan satu kunci lainnya sama dengan kunci pertama. Karena tingkat keberhasilan algoritma triple dash terletak pada panjang kuncinya yang digunakan, maka penggunaan algoritma triple dash dianggap lebih aman dibandingkan dengan algoritma dash. Selanjutnya, proses enkripsi dan dekripsi. Nah, seperti kalian lihat pada gambar tersebut, proses enkripsi adalah melalui plain text yang diinputkan pertama akan disubstitusikan pada matriks permutasi awal. Jadi, permutasi awalnya ini memiliki IP yang panjangnya 64 bit. Kemudian dibagi menjadi dua bagian, yaitu kiri L dan kanan R, yang masing-masing panjangnya menjadi 32 bit. Bagian R disubstitusikan pada fungsi ekspansi yang panjangnya menjadi 48 bit, kemudian menggunakan operasi XOR dengan kunci internal yang sudah diproses sebelumnya pada proses pembangkitan kunci, atau pada putaran pertama yang menggunakan kunci internal pertama dan seterusnya. Setelah 16 putaran selesai, bagian L dan R digabungkan digabungkan dan disubstitusikan pada matriks permutasi pada bagian awal, atau bisa disebut inverse initial permutation. Atau IP pertama itu hasilnya merupakan ciphertext 64 bit. Sedangkan pada proses dekripsi ini terhadap ciphertext merupakan kebalikan dari proses enkripsi. Dash menggunakan algoritma yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi. Jika pada proses enkripsi, urutan kunci internalnya yang digunakan adalah K1, K2, dan K3 sampai K seterusnya K16, maka pada proses dekripsi, urutan kunci internal yang digunakan adalah K16, K15, dan K seterusnya. Selanjutnya yaitu tahapan dalam triple dash. Tahapan dalam triple dash dibagi menjadi 3 tahap. Setiap tahapnya merupakan implementasi dari algoritma dash. Tahapan pertama, plain text yang diinput dioperasikan dengan kunci eksternal pertama yaitu K1 dan melakukan proses enkripsi dengan menggunakan algoritma dash sehingga menghasilkan pra-ciphertext pertama. Pada tahap kedua, pra-ciphertext pertama tadi yang dihasilkan di tahap pertama tadi kemudian dioperasikan dengan kunci eksternal kedua atau K2 dan melakukan proses enkripsi atau proses dekripsi tergantung pada cara pengenkripsian yang digunakan dengan menggunakan algoritma dash sehingga menghasilkan pra-ciphertext kedua. Pada tahap terakhir yaitu tahap 3, pra-ciphertext kedua yang dihasilkan pada tahap kedua tadi dioperasikan dengan kunci eksternal ketiga atau K3 dan melakukan proses enkripsi dengan menggunakan algoritma dash sehingga menghasilkan ciphertext akhir atau kita definisikan dengan C. Nah, ini adalah konsep atau gambaran dari tahapan-tahapan dalam triple dash tadi. Selanjutnya adalah bagaimana triple dash bekerja. Nah, bagaimana proses triple dash bekerja? Proses enkripsi dan dekripsi suatu data dengan algoritma triple dash dilakukan dengan cara mengimplementasikan algoritma dash sebanyak 3 kali sesuai dengan pemilihan kunci dan urutan proses yang dipilih. Waktu
Waktu yang diperlukan untuk proses enkripsi dan dekripsi dipengaruhi oleh ukuran file, spesifikasi pada perangkat keras, serta proses lain yang sedang dilakukan oleh perangkat keras tersebut. Sedangkan plain text yang diproses dengan kunci 1, kunci 2, dan kunci 3 menghasilkan ciptatext dengan jumlah karakter yang lebih besar karena adanya proses padding dan disimpan dalam bentuk heksadesimal. Jika salah satu kunci atau ketiga kunci dirubah, maka ciptatext juga akan berubah. Sedangkan kecepatan untuk proses enkripsi dan dekripsi pada setiap pertambahan ukuran file itu biasanya inputnya sebesar 1 kilobyte. 1 kilobyte. Kecepatannya adalah sama. Untuk algoritma triple dash pada proses enkripsi, kecepatan rata-ratanya adalah 0,03024 kilobyte per detik, dan pada proses dekripsi kecepatan rata-ratanya adalah 0,05908 kilobyte per detik. Jadi teman-teman, kesimpulan dari video ini adalah triple dash atau triple data encryption standard merupakan salah satu algoritma simetris pada kriptografi yang digunakan untuk mengamankan suatu data dengan cara penyandian data. Dan triple dash ini merupakan suatu algoritma pengembangan dari algoritma dash. Serta proses enkripsi dan dekripsi suatu data dengan algoritma triple dash ini dilakukan dengan cara mengimplementasikan algoritma dash sebanyak 3 kali sesuai dengan pemilihan kuncinya dan urutan proses yang dipilih. Oke, sekian video dari saya, video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang salah dari saya dalam penyampaian video triple dash ini, mohon dimaafkan. Oke, thanks a lot. Thank you for watching my video about triple dash. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.